Selamat bertemu kembali di malam yang bahagia ini ya, yang penuh ketentraman batin ya untuk kita semua para pemirsa di channel Mata Bumi Nusantara ya. Kita selalu nguri-nguri yaitu tentang kebudayaan ya se-Nusantara ini ya. Kali ini saya akan memberikan ulasan tentang yaitu tentang kebudayaan masyarakat Jawa ya, peninggalan dari leluhur-leluhur orang-orang Jawa dulu ya, yaitu mengenai hal yaitu kodam ya. Nah, dalam suatu kehidupan masyarakat ya, orang-orang Jawa mengenai kodam ini tidak asing lagi. Untuk lebih lanjut saya ulas di sini supaya kita paham dan mengerti tentang artikulasi apa saja seseorang itu diikuti oleh kodamnya, kodam baik kodam leluhur serta dari kekuatan yang energik, muatan-muatan daripada energi positif, aura positif dari alam semesta. Tapi semua itu berpulang daripada yaitu panjenenganipun Gusti, karena kita titahnya adalah sebagai makhluk yang mulia, ciptaan daripada panjenengan Gusti atau Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah kita merasa bersyukur ya sebagai orang-orang pilihan di dalam hal ini, tentang kita itu diikuti oleh kodam-kodam leluhur atau alam semesta ini yang ada di alam semesta. Apapun yang ada di dalam diri kita patut kita berterima kasih dan jangan menyombongkan diri. Ingat ya, jangan menyombongkan diri apabila kita ya mempunyai kodam, dan kodam itu biasanya melekat pada diri pribadi manusia sehingga merubah daripada tingkah laku perilaku manusia tersebut secara bijaksana dan suka menolong. Bukan kodam itu untuk hal-hal yang negatif, itu salah persepsi ya. Demikian tentang kodam. Kodam merupakan suatu roh yang selalu ada pada ruang dan waktu di kehidupan ini, dan kodam itu sendiri terdiri dari berbagai jenis, sehingga kalau mendampingi seseorang atau kita atau manusia, maka secara tidak sadar orang tersebut sudah didampingi oleh yang namanya kodam itu sendiri ya. Sedangkan ciri-cirinya ya, orang yang diikuti oleh kodam yaitu demikian ini ya. Yang nomor satu, jika Anda atau panjenengan ya kalau bertemu seseorang ya, atau lebih dari satu atau dua, namun setelah Anda bersalaman dengan orang tersebut, tangan Anda ya dikatakan oleh orang tersebut sepertinya ada muatan setrum ya, seperti kena setrum dia ya, seperti bergetar seperti itu ya. Dan yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi keadaan orang lain itu ya, sehingga orang itu merasa kok beda, saya melakukan salaman ya antar tangan dengan jenengan itu ya, dengan orang lain itu kok beda ya, terasa orang lain itu merasakan daripada tangan Anda seperti itu kurang lebihnya ya. Maka itu adalah suatu bentukan campuran daripada kodam yang sudah melekat atau ada di dalam diri Anda ya, patut disyukuri ya. Namun ingat jangan sombong ya. Kedua ya, ciri-ciri orang yang diikuti oleh kodam yaitu selalu bermimpi ya, mimpinya intens terus menerus setiap malam ya, di atas pukul 12 kiranya ya. Melalui mimpi-mimpi yang intens atau berulang-ulang ya, selalu diulang. Contoh mimpi bertemu orang tua ya sekali yang tidak Anda kenal. Jadi kita tidak kenal oleh orang tua tersebut, seperti ada dalam ruang lingkup di dunia mimpi kita ya, karena mimpi adalah suatu bentuk daripada roh kita dalam tubuh kita terangkat dan selalu mengikuti daripada roh tersebut melayang-layang, sehingga ada suatu bentuk ruang dan waktu bertemu dengan seperti ya yang dikehendaki oleh roh kita itu nantinya bertemu dengan siapa, seperti itu ya. Yaitu mimpi bertemu orang tua sekali yang tidak Anda kenal, dan dalam mimpi tersebut orang tua itu memberikan suatu pesan khusus pada Anda, pada penjenengan ya. Dan dalam waktu berikutnya Anda mimpi lagi bertemu dengan orang yang
yang sama, ya orang tua yang tadi yang tidak Anda kenal. Terus menerus seperti itu ya. Itulah ciri-ciri bahwa kita itu ada muatan-muatan dalam diri kita, yaitu kodam ya. Jenis kodamnya apa nanti kita terangkan ya. Kemudian yang ketiga yaitu sewaktu tidur Anda ketindian ya, kata orang-orang masyarakat Jawa, bahasa Jawa ketindian. Sepertinya yaitu seperti orang yang sesak nafas ketindian ya. Seperti itu ya. Kaget ketindian seperti seperti itu, terus bangun ya, terus tidur lagi seperti itu, terus merasa mimpinya buruk seperti itu, seperti diinjak oleh makhluk astral ya, dan lain-lain ya. Sehingga waktu ditindih itu beban berat sehingga nafas Anda terasa sesak ya. Kadang juga ya dibarengi dengan mimpi-mimpi buruk sehingga Anda mengigoh, berteriak-teriak seperti itu ya. Seperti ketemu makhluk astral yang buruk rupa, namun Anda tetap bisa menguasai keadaan dan tidak ada rasa ketakutan ya. Yang keempat, dengan tidak terasa bahwa dalam diri Anda ya sejak lahir sudah mempunyai kekuatan dahsyat ya, dalam ukuran tingkat manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kita itu tidak terasa bahwa kita sudah mulai dilahirkan sudah secara alamiah ya, kita sudah ada diri kita, yaitu suatu kodam ya, yang mengikuti kita. Contoh ya, Anda bisa atau panjenengan bisa melihat dunia metafisika atau alam yang anlogika, di luar nalar logika kita ya, secara duniawi. Bisa berkomunikasi dengan leluhur yang sudah meninggal, serta bisa atau mempunyai kelebihan lain, yaitu menerawang orang lain ya, gimana orang ini ya nantinya ke depannya, serta keadaan-keadaan di sekitar kita. Kelima ini bisa bertemu leluhurnya melalui mimpi-mimpi Anda, terutama dari lingkungan keluarga yang sudah kabundut, yang sudah meninggal dunia. Anda ditemui lagi oleh leluhur Anda ya, oleh Mbak Buyut kita ya, itu nyamperin kita waktu kita dalam hal mimpi tidur tadi ya. Kemudian ya, yang keenam, orang-orang yang berkawan dengan Anda ya, bersahabat dengan Anda, terasa nyaman dan sepertinya Anda itu sebagai perlindungan. Karena apa? Terasa damai gitu. Kalau berdampingan dengan Anda ya, baik dengan tutur kata Anda juga selalu bijaksana, melelehkan daripada suasana-suasana yang klimaks, yaitu apa? Kalau ada teman Anda yang emosi, kalau Anda beritahu, dia menurut dan akhirnya dia leleh seperti itu ya, tidak berapi-api, bersungut-sungut, atau merupakan suatu bentuk gelora jiwa yang salah, yang akhirnya apa? Ditangkap oleh roh-roh iblis, roh-roh sesat atau setan ya. Karena udara ini banyak sekali muatan-muatan secara metafisika ya, baik kebenaran, keburukan, serta hal-hal yang mengsesarakan manusia dalam jurang nista. Artinya apa? Dalam lembah dosa ya. Akhirnya apa? Disebut karma atau siku demikian. Oleh karena itu, sifat-sifat orang sudah yang mempunyai muatan-muatan kodam ini, begitu orangnya tidak banyak tingkah istilahnya ya, orangnya pendiam, ramah tamah ya, familiar seperti itu, mudah dimintai tolong dalam bentuk apapun ya, dan selalu mendoakan hal-hal yang baik pada orang-orang sekelilingnya. Terus yang keenam, orang yang yang ketujuh ya, kekuatan dahsyat Anda dengan ciri-ciri di atas bisa menjadikan semakin kuat dengan cara melatih atau mengasah indera keenam ya, yang lebih dahsyat dan klimaks kekuatan gaib Anda apabila bisa berguna untuk menolong orang lain ya. Contoh ya, apabila ada orang sakit, maka orang sakit tersebut bagian organ tubuhnya yang mana atau tubuhnya mana, tangan panjenengan atau tangan Anda, telapak tangan tinggal ditempelkan saja ya. Apabila yang sakit itu sugesti, percaya penuh pada daripada itu Anda, maka orang yang sakit tersebut makin sembuh lebih cepat, demikian ya. Semua itu tergantung daripada kita bagaimana melakukan hal-hal yang positif ini
yang terkandung daripada muatan-muatan energi-energi atau aura-aura positif pada diri kita, serta pikiran kita menjawantahkan dengan apa? Menolong orang, maka kodam itu sangat berguna. Selain itu, kita dijauhkan dari malapetaka atau cobaan-cobaan hidup yang hingga mengesampingkan daripada norma-norma kehidupan yang sebenarnya, sehingga kita tidak akan terbawa pada pikiran-pikiran yang tamak ya, itu termasuk juga seperti itu, atau tidak kedonyan atau duniawi atau harta aja yang dipikirkan ya. Inilah bentuk daripada keampuhan spiritual yang kita dapat ya dari alam semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa ya, bukan dari hal-hal yang black magic lainnya, tidak. Maka semuanya itu harus kita asah. Dengan apa? Banyak cara mengasahnya. Contoh tirakat atau poso ya. Poso banyak, yaitu api beton, poso mutih seminggu, atau poso ngebleng 3 hari bagi yang mampu. Kemudian kita bersinergi dengan alam ya, di pukul 12 malam kita mengenjatkan puja bekti kepada Panjenengan Gusti ya, semedi seperti itu, seperti ajaran-ajaran orang Jawa leluhur dulu demikian ya, menenangkan pikiran ya, mencari suatu ilham atau pawisik ya tentang kebenaran bagaimana menjalani hidup ini, sehingga kita nantinya selalu dekat dengan Panjenengan Gusti serta berguna untuk dunia ini. Nah, demikian ya, karena kita hidup di dunia maka kita juga harus mempunyai pikir-pikiran untuk memberikan yaitu suatu bentuk atau karakter kita ya, untuk berguna bagi dunia ini, contohnya menolong yaitu sesama manusia dan makhluk lainnya ya. Itulah sekelumit daripada ulasan-ulasan tentang ciri-ciri orang yang sudah didampingi oleh kodam-kodamnya ya, dari leluhur dan lain-lain ya. Sifatnya ini sangat tidak merugikan namun menguntungkan ya. Selain untuk yang didampingi kodam, juga kodam itu berguna untuk orang lain ya. Terima kasih atas segala waktunya setelah menonton daripada channel Mata Bumi Nusantara ini. Mohon maaf ya apabila ada salah kata ya, saya sebagai orang biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa ya. Saya mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah Anda setia di channel ini. Dari saya, Leman Sugiarto ya. Jangan lupa subscribe, tonton terus dan like serta komen ya. Tonton sampai habis ya, jangan di skip ya. Demikian Mata Bumi Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.